wisatawan dilaporkan tewas akibat terjebak kemacetan horor 10 jam di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Menurut polisi, korban merupakan seorang wisatawan asal Cipayung, Jakarta Timur dan tewas di sebuah tempat wisata. Saat terjebak kemacetan, polisi sempat melakukan pengawalan hingga ke rumah duka di Jakarta menggunakan ambulans. Korban dipastikan meninggal karena terkena serangan jantung saat berrekreasi. Sementara dalam berita viral dikatakan korban tewas akibat terjebak kemacetan. Kemacetan panjang terjadi saat libur panjang Maulud Nabi pada hari Minggu kemarin. Macet terjadi meski polisi sudah melakukan rekayasa lalu lintas. Warga dan wisatawan terjebak kemacetan hampir sepanjang jalur puncak selama 10 jam lebih. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Empat rumah di kawasan padat penduduk hangus dilalap api di Klender Durensawit, Jakarta Timur. Petugas damkar segera ke lokasi dan berusaha melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Akibat kejadian ini, seorang penghuni rumah terluka dan harus mendapat perawatan. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan petugas. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik akibat stop kontak yang digunakan bertumpuk. Kebakaran juga melalap Tower Base Transceiver Station (BTS) di pinggir Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat. Kebakaran pun membuat sejumlah pengendara yang melintas panik dan terpaksa berjalan ke jalur paling kanan. Petugas damkar segera ke lokasi dan berupaya melakukan pemadaman. Api sempat membesar hingga aliran listrik yang masih dalam keadaan menyala sempat membuat petugas damkar kesulitan melakukan proses pemadaman. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi 2 pelaku curanmor menggasak motor milik penghuni indekos di Durensawit, Jakarta Timur terekam CCTV. Sementara di Pulau Gadung, kawanan rampok bermobil bobol toko kue dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dua pencuri motor terekam CCTV saat memasuki rumah kos di Jalan Teratai Putih 1 Gang 10 Durensawit, Jakarta Timur. Tak butuh waktu lama, pelaku menggasak sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Hilangnya sepeda motor baru diketahui pemilik pada malam hari saat motor akan digunakan. Aksi pencurian ini sudah 2 kali terjadi di kawasan ini. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian ke Polsek Durensawit. Sementara di Pulau Gadung, Jakarta Timur, sebuah toko kue dibobol 4 pencuri. Para pelaku mengambil uang di meja kasir, mesin kopi, dan sejumlah alat elektronik. Para pelaku bahkan sempat hendak merusak CCTV namun gagal. Akibat peristiwa ini, pemilik toko mengaku merugi mencapai 30 juta rupiah. Sementara berbekal rekaman kamera CCTV, pemilik toko melaporkannya ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pasca ditemukan warga di bangku taman di Ancol, Jakarta Utara, bayi laki-laki masih dirawat di RSUD Pademangan. Bayi yang diperkirakan berusia 1 minggu ini diberi nama Maulid oleh Camat Pademangan. Bayi yang ditemukan di bangku taman di pinggir jalan kawasan Ancol Timur, Pademangan, Jakarta Utara masih dirawat tim medis RSUD Pademangan. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu dinyatakan sehat dan menurut dokter bayi ini sempat mendapat perawatan karena saat ditemukan sudah dalam kondisi bersih. Sementara itu, Camat Pademangan memberikan nama Maulid kepada bayi yang rencananya akan dititipkan ke panti sosial. Dia laporkan ke Pospol di Bintang Mas, Ancol,
sudah ditangani dan segera diproses masuk ke rumah sakit Pademangan, dan ini kondisinya sehat, dan nanti kita akan serahkan kalau memang kondisinya sehat ataupun seperti apa akan kita serahkan ke dinas sosial. Sebelumnya, bayi laki-laki ditemukan petugas kebersihan di bangku taman pinggir jalan Lodan Raya Pademangan, Jakarta Utara. Hingga kini polisi masih mencari orang tua yang tega meninggalkan bayinya ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menetapkan seorang tersangka pembunuh Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pria residivis kasus pelecehan seksual itu kini masih diburu polisi. Polisi bersama warga mengepung wilayah Padang Kabau Tanah, Padang Pariaman yang diduga menjadi lokasi persembunyian IS, pria 26 tahun, tersangka pembunuhan Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan. Warga sempat melihat 2 kali melihat IS, namun saat akan ditangkap, tersangka melarikan diri. Polisi pun mengerahkan anjing pelacak untuk memburu residivis kasus pelecehan seksual itu. Kita sebagai masyarakat, khususnya Pasar Gelombang pada umumnya kayu tanam, untuk berupaya sedemikiannya untuk bisa mendapatkan pelaku, untuk bisa mempertanggungjawabkan semua yang telah diperbuatnya. Karena masyarakat juga resah. Nia Kurniasari, gadis 18 tahun, ditemukan tewas terkubur di area kebun daerah Guguk, Padang Pariaman setelah 2 hari dilaporkan hilang. Gadis penjual gorengan itu diduga dibunuh dan diperkosa karena jasadnya terkubur tanpa busana. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Ustadz Gadungan bersama komplotannya diringkus polisi usai menipu modus penggandaan uang di Sukabumi, Jawa Barat. Korban mengalami kerugian mencapai 850 juta rupiah. Komplotan penipu dengan pria modus ustadz pengganda uang digelandang ke Polres Sukabumi Kota. Seluruh pelaku diciduk di persembunyiannya kawasan Cianjur. Praktik penipuan terbongkar usai korban melapor telah ditipu hingga mencapai 850 juta rupiah. Saat beraksi, komplotan ini membuat skenario agar korban percaya. Salah satu pelaku berpura-pura sebagai ustadz yang mampu menggandakan uang hingga 10 kali lipat. Selain komplotan pelaku, polisi juga mengamankan 2 buah kotak kayu berisi 30 lembar uang mainan pecahan 100.000, uang dolar Amerika Serikat mainan pecahan $100, 2 unit mobil serta 7 unit telepon seluler. Berpura-pura sebagai ustadz yang bisa menggandakan uang sebanyak 10 kali lipat kepada korban dan harus membayar uang administrasi penggantian seri terlebih dahulu. Para pelaku dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ribuan tumpeng yang digunakan untuk mencetak rekor muri terpaksa dibuang di Karawang, Jawa Barat. Usai viral, panitia menampik dan mengatakan hanya 30 tumpeng basi saja yang terpaksa dibuang. Petugas kebersihan terpaksa membuang nasi tumpeng yang sebelumnya digunakan untuk memecahkan rekor muri saat memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Karawang. Seluruh nasi tumpeng ini basi dan sudah tidak bisa lagi dikonsumsi. Video pembuangan nasi tumpeng ini pun viral dan mendapat respon negatif dari warganet. Usai viral, panitia menyangkal jika nasi yang dibuang mencapai ribuan. Dari 1.800 nasi tumpeng yang dipajang, hanya 30 tumpeng saja yang basi. Saya sampaikan, menitipkan pada waktu itu menyampaikan bahwa tumpeng ini harus, yang pertama itu kita hindari itu dari santan. Nah, kita sudah bilang bahwa tidak ada nanti tumpeng itu, di atas tumpeng itu, di dalamnya itu isiannya itu ada urap. Nah, saya sampaikan karena itu akan mengakibatkan cepat basi. Pemecahan rekor muri 1.800 nasi tumpeng ini terjadi Sabtu lalu. Ribuan nasi tumpeng dari berbagai badan usaha dipajang untuk memeriahkan HUT Karawang ke-391. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.
Kebakaran menghanguskan 3 hektar hutan jati milik perhutani di Tulung Agung, Jawa Timur. Kebakaran membuat warga panik karena api merembet mendekati area pemukiman. Kebakaran melanda lahan hutan produksi milik Perum Perhutani di Desa Nojorejo, Tulung Agung, Jawa Timur. Luasan hutan berisi tanaman jati yang terbakar diperkirakan mencapai 3 hektar. Banyaknya semak dan daun jati kering membuat api dengan cepat membesar dan sempat mendekat ke permukiman warga. Sementara itu, untuk mengantisipasi kebakaran merembet ke permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulung Agung menerjunkan 1 unit mobil pemadam dan 2 truk penyuplai air. Namun pemadaman di lokasi yang jauh di atas bukit masih harus dilakukan secara manual. Alhamdulillah sudah lumayan tidak berbahaya. Yang mendekati permukaan sudah kita amankan sama-sama. Petugas mengimbau agar warga tidak membakar sampah atau aktivitas lain yang berhubungan dengan api di sekitar hutan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pamer senjata api di media sosial, 2 warga Sidoarjo, Jawa Timur diamankan polisi. Lintas iNews Siang segera kembali. Dua warga di Sidoarjo, Jawa Timur memamerkan 2 buah senjata api berserta amunisinya di area Gor Sidoarjo. Bahkan pria tersebut mengacungkan senjata api di depan kamera. Polisi yang mendapat laporan akhirnya mengamankan 2 pria yang diketahui sebagai pemilik dan penyimpan senjata api. Dari 2 senjata yang dipamerkan, 1 diantaranya ternyata airsoft gun. Tim menemukan adanya 1 atau sepucuk senjata yang diduga senjata api rakitan berikut dengan amunisi aktif yang kemudian kita amankan ke Mapolresta Sidoarjo. Pelaku ini orang sipil atau bagaimana, Dan? Orang sipil. Belum diketahui pasti dari mana kedua pria tersebut mendapatkan senjatanya. Kasus pamer senjata api ini masih ditangani tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang selebgram di Kota Makassar harus berurusan dengan polisi diduga terlibat penganiayaan. Aksi penganiayaan itu terjadi diduga karena terlapor tersinggung dengan kata-kata di media sosial. Tim penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar memeriksa seorang selebgram yang menjadi tersangka penganiayaan. Berdasar hasil interogasi polisi, ia diduga sengaja mendatangi korban di sebuah klub malam. Akibat penganiayaan pelaku, korban terluka bagian leher dan goresan di wajah. Kepada polisi, ia mengaku kesal dengan kata-kata kasar korban yang dilontarkan di media sosial. Luka di kepala juga ada goresan, kemudian ada di jambak juga, kemudian ada luka di leher belakang karena dipukul oleh pelaku ini. Berarti ini pelaku sempat tersinggung atau bagaimana dia? Ya? Dia sempat tersinggung sampai dia memukul atau seperti apa? Ya, ada permasalahan juga sebelumnya. Pelaku akan dikenakan pasal tentang penganiayaan dan terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Pemirsa, Ibu Kota Nusantara kini dibuka untuk masyarakat umum. Warga bisa berkunjung untuk melihat secara langsung dan merasakan semangat pembangunan Ibu Kota masa depan Indonesia ini. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka kunjungan ke Ibu Kota Nusantara bagi masyarakat umum. Warga yang sudah mendaftar berkumpul di rest area. Selanjutnya pengunjung dibawa bus transportasi EV Bus untuk masuk ke dalam area IKN. Area IKN yang dibuka untuk umum yakni Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara. Para pengunjung pun berkesempatan untuk melihat langsung dan merasakan semangat pembangunan Ibu Kota masa depan Indonesia ini. Bagi masyarakat yang berminat harus mendaftar secara online melalui aplikasi iKnow, layanan digital terintegrasi IKN. Kunjungan dapat dilakukan setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore.
Kunjungan terbuka ini adalah yang perdana 16 September bagi masyarakat umum bisa menikmati kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung dan bagaimana pengerjaan yang bangunan-bangunan yang sangat indah. Senang banget karena kesempatan untuk melihat IKN secara langsung, melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara di kota kami, itu sangat excited sekali, sehingga kita rame-rame kesempatan tanggal merah untuk berkunjung ke sini. Meski diperuntukkan untuk umum, kawasan IKN saat ini masih dalam proses pembangunan. Sehingga demi keamanan, ketertiban dan keselamatan, jumlah pengunjung IKN pun dibatasi maksimal 300 orang per hari. Dari Ibu Kota Nusantara, Momin Aziz, iNews melaporkan. Sel punca dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang sulit diobati dengan obat-obatan kimia. Kebutuhan akan sel punca yang terus meningkat disikapi dengan berdirinya pabrik sel punca di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Peningkatan prevalensi penyakit degeneratif seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan syaraf di Indonesia menuntut adanya solusi inovatif yang tidak hanya efektif tetapi juga terjangkau. Setelah 20 tahun berkolaborasi, Daewoo Biologics Indonesia atau DBI meresmikan pabrik sel punca dengan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sertifikasi ini pun bentuk kesiapan Daewoo memenuhi kebutuhan terapi berbasis sel punca di Indonesia yang meningkat seiring bertambahnya populasi lanjut usia. Pabrik yang dibangun di lahan seluas 100.000 meter persegi ini juga diduga transfer teknologi dari Korea yang memungkinkan produksi sel punca berkualitas tinggi berasal dari tali pusat, jaringan lemak, serta rencana ekspansi untuk mengembangkan sel eksosom dan sel imun. Untuk berbagai macam penyakit yang spesifik. Nanti secara bertahap akan ada clinical trial untuk penyakit-penyakit tersebut, misalnya penyakit jantung, penyakit ortopedi, kelainan tulang, kemudian beberapa penyakit lain-lain. 대웅의 향후 계획은 한마디로 말하자면 글로컬라이제이션입니다. 대웅이 가지고 있는 줄기세포뿐만 아니라 혁신신약, 바이오, 계량신약, 의료기기 등 대웅의 핵심 기술과 핵심 역량을 인도네시아로 가지고 와서 현지에서 연구개발부터 제조까지 모두 인도네시아에서 해서 해외로 수출하는 그런 목적을 가지고 있습니다. Daewoo optimis terus membawa inovasi di bidang farmasi dan biofarmasi, serta kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui teknologi yang canggih. Truk pengangkut batu split terbalik hingga timpa pikap pembawa ratusan ekor ayam di Tangerang, Banten. Akibatnya ratusan ekor ayam potong mati seketika. Truk tronton pengangkut batu split terperosok di saluran air di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang. Tadi sangka batu split yang dibawa truk turut menimpa pikap pembawa ayam potong yang terparkir di pinggir jalan. Akibat kecelakaan, ratusan ekor ayam siap potong mati di tempat. Ayam yang mati langsung diburu warga untuk dijadikan pakan ikan lele di empang. Sementara batu split sempat menutupi bagian jalan dan kemudian disingkirkan warga. Saya perkirakan ini kan ayam totalnya menurut informasi ada 800 ekor yang sudah terkonfirmasi ayam mati, sekarang 350 ekor yang mati. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.